Sibuknya sekarang masih sibuk nyanyi, sibuk DJ, sibuk ngurus anak-anak itu aja sih. Ada dibatasi nggak sih Mbak maksudnya kesibukannya? Dibatasinnya DJ-nya sih, lebih memilih-milih job gitu loh, karena kan dunianya di malam hari gitu loh. Jadi kalau yang nggak terlalu maaf nominalnya besar gitu, jadi agak dikurangin gitu loh, karena masalahnya kan taruhannya kesehatan kan gitu. Dan sekarang lebih banyak DJ di lapangan gitu loh, acara-acara menghibur masyarakat banyak gitu loh. Jadi kalau di lapangan kan paling jam 12 sudah selesai gitu. Berapa sudah lama Mbak untuk ngebatasin waktu nge-DJ-nya, ngurangin? Dari semenjak divonis cancer aja, dari semenjak mulai aktif setelah cancer maksudnya. Udah mulai dikurangin. Iya, udah mulai dikurangin. Sekarang Keadaannya sih alhamdulillah sekarang sudah kontrolnya, kan tadinya per 2 minggu sekali, per 3 bulan sekali, sekarang per setahun sekali gitu loh. Dan ini sudah masuk tahun yang mengharuskan aku kontrol nih tahun ini. Dan kemarin aku dipertemukan dengan beberapa, ada 10 profesor dari Cina yang memang menangani khusus cancer. Terus mereka bertukar ilmu, istilahnya bertukar apa ya, ilmu lah ya, atau masukan dari tentang cancer dengan kedokteran di Indonesia, dan memilih beberapa orang, 5 orang dari Indonesia untuk diobati di Cina. Ya di Cina, dan alhamdulillah Aida terpilih untuk ikut pengobatan di klinik mereka, di pengobatan di sana di Cina. tiap tahun rutin atau tiap bulan itu untuk pengobatannya sendiri? Kenapa? Untuk pengobatannya sendiri rutin tiap minggu? Rutin. Bulan atau tiap tahun? Rutin per tahun. Kalau sekarang udah per tahun. Udah per tahun. Mulai berkurang berarti? Udah berkurang, udah mulai berkurang. Iya, udah mulai. Per tahun itu gunanya untuk supaya kita evaluasi ada penyebaran atau tidak ke organ tubuh yang lainnya. Karena kalau sel kanker sudah hidup kan dia bisa menjalar ke organ tubuh yang lainnya gitu. Untuk sekarang sih gimana mungkin Mbak? Lebih kesehatannya lebih beda gitu pada sebelumnya? Semenjak mungkin dikurangin ya aktivitas malamnya? Apa ya? Lebih ke, menurut aku sih kalau orang cancer imun sih. Kalau imunnya lagi jatuh ya pasti akan berasa gitu loh. Apapun gejala-gejalanya akan terasa, dan jalan keluarnya salah satunya ya memang harus happy gitu loh. Kalau kita galau atau kita istilahnya banyak pikiran, itu imun pasti akan jatuh gitu loh. Pasti banyak yang dirasa. Tapi kalau kita happy, itu rasanya malah seperti orang lebih sehat daripada yang sehat gitu loh. Jadi aku coba berusaha untuk membahagiakan diri sendiri aja dengan caraku sendiri. Sulit ya udah pasti lah. Iya. Menjaga mood. Iya betul, menjaga mood. Karena kan kalau aku kan memang tidak putus dari 15 tahun yang lalu, tidak putus konsultasi dengan psikiater kan. Jadi memang dibantu untuk menjaga mood yang swing ini, dibantu dengan obat-obatan dari psikiater untuk menjaga swing moodnya. Terus juga pilih-pilih circle yang memang lebih positif gitu loh sekarang. Jadi menjauhi circle yang toksik gitu aja sih sekarang. Bisa dibilang naik turunnya tuh berasa banget apalagi kemarin sempat jaga. Iya, gitulah namanya hidup. Ya aku sih sekarang lebih ke mengambil hikmahnya aja lah ya. Setiap hidup pasti ada cobaan gitu loh, ada cobaan, ada kebahagiaan, dan mungkin sekarang lagi datang ujiannya gitu loh. Dan mudah-mudahan prosesnya nggak lama nih, proses sedih-sedihannya nggak lama gitu loh, karena nggak bisa munafik, kita manusia biasa ya pasti ngerasain sakit dan sedih gitu loh. Cuman kan nanti pasti akan ada proses bahagia juga gitu loh, dan mudah-mudahan bisa melewati proses ini secepat mungkin gitu. Ini apa sih Mbak kalau boleh tahu, boleh cerita gitu alasannya apa sih Mbak Aida gagal jadi dengan juga? Gagal nikah. Ya apa ya? Memang banyak ketidakcocokan ya kan. Terus kedua juga ternyata dia ketahuan mendekati sahabat aku sendiri. Ini bukan pertama kali ya. Ini sudah yang ketiga kali. Terus yang ketiga kali ini sahabat sangat dekat banget sama aku. Sudah kuanggap seperti adikku sendiri. Setiap aku berantem, aku pikir mereka video callan itu dengan durasi yang lama tuh curhat tentang gimana caranya memperbaiki hubungan gitu kan. Tapi ternyata beda. Setelah melihat chatnya,
kan si sahabatku posting foto nih contohnya. Terus dia bilang ini siapa sih kok cantik banget katanya, pulen banget bodinya apa segala rupa, kan nggak pantas kan kalau kalau sudah punya pasangan, apalagi tahu kalau itu sahabat baik aku banget gitu loh. Jadi aku berpersepsi bahwa video callan yang durasi lama itu bukan hanya untuk memperbaiki hubungan kita, tapi untuk modus ke si sahabat aku itu gitu. Dan sahabat aku itu tidak cerita sama aku, itu yang bikin aku marah. Maunya aku sebagai sahabat tuh harusnya ngomong dong langsung gitu loh. Terus yang akhirnya dia bilang, akhirnya aku bilang gini, aku telepon sahabat aku akan bilang aku bakal nafkahin kamu, tapi kamu bilang apa aja yang dilakukan calon suami aku itu, selain sering telepon kamu, video call kamu, sering muji-muji kamu, apalagi dia. Terus aku nggak mau masalah sama empok katanya gitu, dia bilang gitu kan. Aku bongkar semua ya sekarang katanya. Selain sering setiap ribut kalian dia video call aku, dia juga bilang kalau empok cacat katanya gitu. Cuma punya payudara satu, itu pun nggak punya puting katanya gitu. Sampai dia ngomong begitu gitu loh. Oh dia ngomong begitu, ya udah. Terus dia bilang dia itu kan di loudspeaker ada dia juga kan. Oh kamu ngomong begitu sama sahabat aku bilang itu berarti aku nggak pantas dong buat kamu. Aku bilang ya udah silakan kamu cari yang sempurna, aku bilang itu. Terus dia minta maaf sampai minta ampun sama aku, minta dimaafkan. Emang akunya juga bodoh gitu loh, gampang luluh gitu loh, karena memang udah keluar. Aku mikirnya gini, karena sudah keluarga sama keluarga sudah dekat gitu loh, kita sudah merencanakan mau ada pernikahan. Jadi aku coba ya Allah, maksudnya sabarin gitu loh, aku coba berlegowo gitu loh, aku maafin lagi, aku kasih kesempatan lagi. Kita akhirnya pelan-pelan, walaupun dengan rasa sakit, pelan-pelan kita persiapan pernikahan. Kita beli cincin, kita sudah fitting baju pengantin apa segala rupa, sampai tapi tidak ada omongan itu kan dibeli dari hasil berdua kan. Nah terus selanjutnya setelah mendekati tanggal pernikahan tidak ada pembicaraan apa-apa. Maksudnya mau aku tuh nih aku ada sekian nih gitu loh. Sebagai cowok kan memang harus begitu kan. Ada sekian diterima apa enggak. Sebetulnya berapapun yang dia kasih sama aku ya itu rezekiku. Aku pasti kasih, aku pasti terima, dan aku pasti kalau memang ada kekurangan pasti aku yang tambahin gitu loh. Walaupun sebetulnya itu tugas laki-laki gitu loh. Cuman ya aku menerima rezeki. Tapi ini nggak ada bahasa apapun. Terus sampai akhirnya aku memaksakan nanya dengan gengsi pun aku hilangkan. Aku bilang ini hubungan mau dibawa kemana? Tanggal 10 sudah ditentukan tanggal pernikahan kita. Dia bilang kayaknya lebih baik kita udahan aja deh. Gitu. Tiba-tiba. Itu bilang berapa hari? 2 hari sebelum pernikahan. Gitu. Tiba-tiba mungkin orang tua. Aku bingung, aku sempat yang aku ya udah, aku nggak mau kan selama berhubungan 1 tahun ini aku yang selalu ngemis mempertahankan hubungan dia, selalu memberikan effort yang besar gitu loh, sementara dia sebagai laki-laki effortnya sangat-sangat kurang gitu loh. Tapi ya karena dia dekat dengan anak-anak aku berusaha untuk mempertahankan hubungan ini gitu loh. Pas dia bilang lebih baik udahan aja, aku udah gak mau ngemis lagi, udah capek, udah kebal maksudnya gitu loh. Karena gampang banget mengucapkan kata pisah. Aku khawatirnya nanti setelah pernikahan pun dia gampang mengucap kata cerai karena masalah sepele gitu loh, takutnya gitu kan. Makanya aku bilang oh ya sudah, terima kasih ya, langsung aku blok semua akses dia gitu loh. Terus untuk ngobrol ke keluarga gimana? Akhirnya pertama sih papa iya, pertama sih papa nggak tahu gitu, cuman aku jarang pulang gitu loh. Papa udah tahu kalau aku udah jarang pulang pasti ada masalah, pasti aku coba nenangin diri gitu loh kan. Terus kata papa, kamu ribut ya sama Joker, dia bilang gitu kan. Iya, aku bilang kenapa? Katanya udah biarin aja, kalau papa langsung ngasih nenangin aku gitu loh. Kalau jodoh katanya ya pasti kalian menikah, tapi kalau memang nggak jodoh jangan dipaksakan katanya. Insya Allah nanti teteh dapetin yang terbaik, kata papa gitu. Iya pak, maafin teteh ya pak kalau sampai gagal lagi, aku bilang gitu. Tapi daripada gagalnya setelah pernikahan, lebih baik gagal sekarang, aku bilang gitu kan. Teteh nggak mau bikin malu lagi karena harus bercerai 3 kali nantinya, aku bilang gitu kan. Iya nggak apa-apa. Terus apalagi setelah papa tahu dia ngehina aku, terus lagi menjelang 1 hari pernikahan ada yang temanku WA, ada cewek yang ngebales, ini aku ceweknya Joker, katanya Jokernya lagi tidur, padahal besoknya harusnya hari pernikahan. Itu papa makin marah gitu, maksudnya papa makin udah tinggalin aja laki-laki pengkhianat kayak gitu katanya.
Tapi gimana Mbak? Maksudnya dalam arti ini kan udah jelang sebentar lagi nih 2 hari gitu. Pasti kan udah ada gua banyak tuh Mbak peralatan barang-barang itu gimana? Semua barang-barang itu punya Mbak semua kan? Oh enggak. Dan lain-lain banyak tuh. Iya. Karena kan itu aku yang beli ya. Jadi aku ambil lah semuanya gitu loh. Dan yang bisa dibatalkan aku batalkan semua, kayak baju pengantin apa semua. Aku batalin semua. Ada beli DP nggak sih Mbak? Jadi bikin kerugian gitu. Kebetulan memang aku nggak ngundang-undang banyak orang. Nggak, aku memang pernikahan waktu itu mau dilaksanakan di rumah gitu loh. Jadi nggak ada DP tempat gitu, nggak ada, memang mau dilaksanakan di rumah. Sakral, ambil sakralnya aja. Karena kan aku sudah 2 kali menikah, jadi nggak perlu yang besar-besaran lah. Cukup teman-teman dekat dan juga keluarga terdekat aja gitu. Terus teman-teman yang dekat juga pada nanya, teh besok jadi enggak gitu. Aku terpaksa dengan malu ya aku bilang batal gitu loh. Gitu. Malu lah, lo kok bisa semua pertanyaan, dan capeknya aku mengulang pertanyaan seperti ini gitu loh. Makanya aku ngobrol ke media ini ya salah satunya untuk menjelaskan ke semua orang yang sudah tahu akan rencana pernikahan aku, kenapa batal, supaya mereka tahu apa penyebabnya gitu. Nah, tapi udah tahu sifatnya dia atau ya? Maafkan dulu gitu ya. Iya, memaafkan. Udah tabiatnya. Udah tabiat. Kalau menurut aku sekarang setelah 1 tahun perjalanan ini tabiat. Dan memang dia tuh terkenal di Bogor tuh kalau misalkan putus dengan satu perempuan, tidak lama, selang 1 minggu paling lama itu sudah punya pasangan baru gitu loh. Dia vokalis ex Jigas. No, yang kedua Joker. Ya. Oh, jadi dia memang penyanyi ya Mbak? Iya, penyanyi. Dan aku beberapa kali kasih kerjaan buat dia. Kita bikin konsep DJ dan live PA, aku dengan DJ-nya, dia yang nyanyinya. So, aku kasih kerjaan itu supaya dia bisa menabung untuk biaya pernikahan kita. Tapi nol besar gitu loh, nggak ada gitu loh. Nggak tahu untuk kepentingan apa gitu loh. Buat traumanya gimana tuh Mbak? Kan ini ya jadi laki-laki lagi gitu jelang pernikahan. Traumanya jadi takut nggak sih Mbak? Oh iya, aku jadi gitu. sangat-sangat takut sih Kak. Cuman untuk pacaran lagi atau menjalin hubungan lagi dengan laki-laki itu kayak sekarang nggak banget deh gitu loh. Nah, terus apalagi untuk menikah gitu loh, kayaknya sendiri kalau bisa bahagia ya kenapa enggak gitu loh. Aku sekarang lebih fokusnya pengen cari kerjaan aja lah gitu loh, memperbaiki perekonomian untuk anak-anak, karena kan gimana pun juga anak-anak cuma punya anak aku doang gitu loh. Selama masih hidup mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk sekitar juga, itu aja sih. Kenapa? Yang membuat Mbak Ida kuat tuh apa? Anak-anak dan kedua orang tua, juga adik-adik, itu aja sih. Pada saat kemarin drop sempat sakit lagi nggak sih? Iya, sempat sakit. Sempat drop lagi sempat ya? Sempat drop, iya. Sempat drop dan nggak bisa bangun sama sekali. Itu sekitar ada beberapa hari aku nggak, cuma nempel di kasur sama di bantal, udah nggak bisa ngapa-ngapain. Dibantu bantu obat sampai teman-teman nengokin. Yuk bisa yuk kuat yuk, pada nguatin gitu, teman-teman yang tahu tuh nguatin. Cuman yang ngerasain aku gitu loh, nggak bisa. Dan imun kan beda dengan ucapan-ucapan teman-teman gitu loh, nggak bisa dilawan. Tapi kembali lagi aku ke psikiater, aku curhatin semua, dikasih hipnoterapi, akhirnya pelan-pelan aku bisa bangkit lagi. Dan sekarang lebih ke berpikirnya semangat untuk memperbaiki masa depan buat anak-anak lah, selagi aku masih ada umur, itu aja sih.